Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam jabat tangan. Di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, didiami oleh berbagai macam suku. Salah satunya adalah suku Sahu. Suku Sahu merupakan salah satu suku besar yang dia masyarakat masih menjaga dan sangat aktif bikin ritual adat. Secara geografis, suku ini mendiami dua wilayah, yaitu suku Sahu Barat yang saat ini menjadi Kecamatan Sahu dan Sahu Timur yang saat ini menjadi Kecamatan Sahu Timur. Adat istiadat suku Sahu ini masih tetap terjaga. Jika ke Halmahera Barat, orang akan dengan mudah menjumpai suku Sahu ini. Hal ini dapat orang lihat dari adanya sasadu. Sasadu adalah rumah adat suku Sahu yang ada di setiap desa-desa. Hal ini menandakan bahwa desa tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari suku Sahu. Tak hanya di dua kecamatan itu, di Kecamatan Jailolo pun didiami suku Sahu. Lagi-lagi ditandai dengan adanya sasadu di setiap kampung. Tak hanya di dua kecamatan itu, di Kecamatan Jailolo pun didiami suku Sahu. Lagi-lagi ditandai dengan adanya sasadu di setiap kampung. Dari 34 desa di Jailolo, ada kurang lebih 7 desa yang mempunyai rumah adat suku Sahu ini. Desa-desa ini pun dalam berbahasa daerah tara pakai bahasa Ternate, layaknya bahasa daerahnya orang Jailolo pada umumnya. Tapi bukan berarti dorang tara tahu bahasa Ternate. Menurut cerita turun-temurun, nama Sahu ini diberikan oleh Sultan Ternate. Bermula ketika Sangaji atau utusan suku Sahu ini dipanggil menghadap Sultan Ternate. Pada waktu Sangaji menghadap dengan Sultan, tepat saat Sultan sedang makan sahur. Satu ungkapan bahasa Ternate saat pertemuan itu adalah hara kane si jo sahur, jadi kane suku ngana si golo ngana jiko sahu. Yang artinya, karena kamu Sangaji datang pada waktu Sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari kamu akan mendirikan daerahmu dan namailah Sahu. Pada mulanya suku Sahu ini bernama Jio Jepung Malamo. Di berbagai artikel dan cerita, pada zaman Kesultanan Ternate, tepatnya sesudah Bab Mansur Malamo, suku Sahu ini dipimpin oleh seorang yang disebut dengan Wala Sai, yang secara bahasa Wala artinya rumah dan Sai artinya kepala. Namun secara istilah bisa orang artikan dengan kepala suku. Di bawah pimpinan Wala Sai terdapat panglima yang disebut dengan Kapita atau Momole dan disusul oleh Walangotom yang disebut dengan prajurit. Setelah itu ada Jaumabela, yaitu kaum masyarakat yang bertugas untuk membawa upeti kepada Sultan Ternate. Setelah Jaumabela ada guru yang ditugaskan dalam hal keagamaan dan didampingi oleh khalifah. Dan yang terakhir adalah Ngofa Repe. Secara bahasa, Ngofa atau Ngoa ini artinya orang dan Repe artinya banyak. Secara istilah, Ngofa atau Ngoa Repe adalah sebutan untuk masyarakat kampung. Tradisi-tradisi suku Sahu pun terbilang menarik untuk dibahas. Nah, inilah 5 tradisi unik suku Sahu versi orang Jailolo pe channel. Sebelum orang lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Jangan lupa komen juga. Mari orang sama-sama bangun channel ini untuk memberikan informasi dan hiburan kepada semua orang. Yang pertama, Rion-Rion. Rion-rion adalah bahasa suku Sahu yang dia berarti adalah gotong royong. Kehidupan sosial suku Sahu sejak dahulu kala sudah memahami bahwa manusia tak bisa hidup tanpa manusia lain. Masyarakat suku Sahu membentuk kelompok kerja baik untuk keperluan pekerjaan Kesultanan Ternate maupun kegiatan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kelompok rion-rion ini biasanya memiliki tujuan yang sama, misalnya kerjasama kasih siap perkawinan dari anggota rion-rion itu, berkebun, membangun rumah para anggota-anggota tersebut, sampai pada urusan mati pun akan diurus dia pe keperluan. Nomor 2, Orang Toma Sasadu. Masyarakat suku Sahu memiliki berbagai macam tradisi dan budaya, seperti upacara pada rumah adat saat panen tiba. Setiap 2 kali dalam setahun, suku Sahu mengadakan ritual syukuran atas panen hasil kebun. Pesta panen ini dikenal dengan sebutan Orang Toma Sasadu. Apa itu Orang Toma Sasadu? Arti Orang ialah makan, Toma artinya di, dan Sasadu adalah nama rumah adat suku Sahu. Jadi, Orang Toma Sasadu adalah makan di Sasadu. Pada saat Orang Sasadu, masyarakat suku Sahu ini akan makan dan minum serta menari sebagai perwujudan syukur atas dorang panen. Dulu, Orang Toma Sasadu ini berlangsung selama 9 hari 9 malam tanpa berhenti. Namun, saat ini sering orang lihat hanya berlangsung 1 hari 1 malam saja. Orang Sahu pada saat itu kan belum ada agama, ya, masih kafir, ya, belum tahu agama, sehingga mereka punya pengharapan penuh itu adalah makan syukuran. Setelah selesai panen itu, mereka makan syukuran dan mereka yakin bahwa tahun mendatang pun panen seperti itu lagi. Yang tak bisa terlewatkan saat Orang Toma Sasadu ini adalah sejenis minuman yang oleh masyarakat lokal menyebutnya dengan saguer. Saguer adalah minuman yang dibuat dari sari pohon aren. Adidi, mabok bro. Yang ketiga, Legu Salai. Legu Salai merupakan sebuah tarian tradisional suku Sahu yang sudah berusia sangat tua. Tarian ini menjadi tradisi pada saat menyambut tamu-tamu khusus kesultanan atau pada saat merayakan pesta syukuran panen raya. Dalam gerakannya, tarian ini menggambarkan 3-4 atau lebih orang yang membuka jalan agar putri bisa lewat. Penari laki-laki menggunakan properti payung yang berarti pelindung dan semangat etos kerja yang tinggi terhadap kaum perempuan. Tarian Salai atau perempuan adalah simbol dari luapan kegembiraan karena sang putri menerima pakaian dari Sri Sultan sehingga mereka pun menari. Jumlah penari Salai terdiri dari 4 putri, melambangkan 4 kesultanan di bumi Maluku, yaitu Kesultanan Jailolo, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan. Yang keempat, nasi cala. Kuliner khas suku Sahu juga tak kalah menarik. Mereka punya nasi cala atau nasi kembar. Nasi ini dimasak dengan digulung dalam daun pisang hutan yang masih muda, lalu dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar. Alhasil, nasi menjadi wangi dan gurih. Pembuatan nasi cala ini tak akan orang jumpai di setiap harinya. Tradisi membuat nasi cala ini hanya akan ada pada saat ada upacara adat, acara-acara tertentu, atau pada hari besar lainnya. Yang kelima, Igi. Igi adalah alat perangkap ikan yang dibuat dari bambu. Alat perangkap ini sangat ramah lingkungan dan tak merusak laut dan isinya. Tentang Igi ini, beberapa waktu yang lalu pernah diangkat oleh salah satu stasiun TV yaitu Trans TV dengan program Jejak Petualangan. Berikut cuplikannya. Semulai nih. Hah? Semulai. Oh iya udah. Oke. Terima kasih untuk Trans TV atas kunjungannya waktu itu. Semoga di lain waktu bisa berkunjung lagi di Halmahera Barat. Itulah 5 tradisi unik suku Sahu versi orang Jailolo Channel. Semoga menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang suku-suku di Halmahera Barat. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like dan subscribe. Mari orang sama-sama bangun channel ini untuk memberikan informasi dan hiburan kepada semua orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam jabat tangan teman-teman.